Oke, welcome back to my channel, dan di video kali ini kita akan mengkonfigurasi dua konfigurasi, yaitu DHCP dan DNS server. Di mana di sini ada dua domain, yang pertama cisco.com dan publicsite.com. Di mana server satu sebagai cisco.com dan server 2 sebagai publicsite.com. Nah, konfigurasi DNS-nya nanti akan diatur di server paling kiri. Kemudian untuk DHCP-nya ada di PC1 dan PC2. Di mana PC1 nanti meminta IP DHCP ke R1 dan PC2 minta ke R3. Yang perlu kalian ketahui, di sini saya sudah mengkonfigurasi IP pada interface yang ada di sini, yang saya blok ya, dan server, router, server. Kemudian saya sudah mengatur routing juga agar semua perangkat saling terhubung. Dan di server 1 saya sudah menambahkan IP sekian ditambah DNS server sekian, yaitu IP dari DNS server yang kiri. Kemudian yang yang server 2 juga sama, ditambahkan DNS server yang kiri. Nantinya PC1 dan PC2 juga akan ditambahkan IP DNS yang ini 20.2, agar nantinya dapat memping atau meraih atau mengakses domain di cisco.com dan publicsite.com. Nah, sekarang kita akan mengatur dari IP DHCP. Yang pertama kita masuk ke CLI, kemudian masuk ke global config. Nah, di sini kita memakai perintah IP DHCP pool. Nah, di sini kita bebas memberikan sebuah nama untuk pool DHCP-nya. Di sini saya mencontohkan yaitu pool 1. Kemudian di sini ada beberapa perintah yang bisa dipakai, yaitu default root, DNS, dan lain-lain. Nah, untuk perintah yang akan kita gunakan yaitu default root untuk mengatur gateway dari klien nanti, DNS server agar bisa mengakses domain, kemudian network untuk mengidentifikasi network mana yang akan diberikan DHCP. Nah, nantinya kita akan memberikan network yang 10.0 dan 30.0. Yang pertama kita melakukan network terlebih dahulu, mengidentifikasi. Kemudian di sini kita berikan netmask. Nah, untuk default gateway kita berikan IP dari router, yaitu 192.168.10.1. Kemudian DNS jangan lupa, yaitu 192.168.20.2. Nah, jadi tiga ini yang wajib kita berikan nantinya: network, default router, dan DNS. Kemudian misal di sini ada aktivitas 1, di sini kita mengkonfigurasi excluded address untuk R1 dan R3. Fungsinya apa sih DHCP excluded address ini? Fungsinya adalah untuk mengecualikan IP-IP yang tidak diberikan ke klien. Misal kita konfigurasikan sebagai berikut: IP DHCP excluded address. Misal kita nggak akan memberikan IP dari 10.1 sampai 10.50. Nah, nanti si PC ini dia nggak akan dapetin IP antara 1 sampai 50, seperti ini ya. Kemudian kita akan mencoba mengecek konfigurasinya apakah sudah terterapkan atau belum. Kita ubah ke DHCP. Nah, di sini ada DHCP request successful. Nah, ini kita mendapatkan IP dari IP 10.51 karena kita sudah men-setting excluded address dari titik 1 ke titik 50. Jadi dia mendapatkan IP 51 dan DNS-nya sekian. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada R3. Yang pertama masuk ke global config.
masuk ke IP DHCP pool, kita beri nama sama pool 1, pool 2 nggak apa-apa ding, terserah, ini pool 2. Pool 1 lagi juga nggak apa-apa, bebas penamaannya. Masukkan ketiga perintah yang tadi, network, kemudian default route, berikan IP router 192.168.30.1, kemudian DNS kita berikan dari server DNS-nya 20.2. Nah, jika kita tidak memasukkan perintah ini, maka dia akan memberikan IP yang tersedia. Nah, kita coba terlebih dahulu ya, DHCP. Request IP DHCP request successful. Nah, 30.2 karena 30.1 dia udah dipakai di router R3. Jadi dia nggak akan meminta IP 30.1 karena IP itu udah dipakai. Nah, penjelasannya seperti itu. Kemudian kita lakukan tes koneksi menggunakan pesan PDU successful. Kemudian kita lakukan dari PC1 ke PC2 in progress violet, lakukan lagi, harusnya successful. Kemudian kita tes dari PC1 ke DNS server violet, kita coba lagi, successful. Kemudian dari PC1 ke server 1 in progress violet, kita coba lagi. Jadi ini untuk memastikan apakah nanti si domain ini bisa diakses atau enggak, karena ibaratnya kita melakukan koneksi juga, cuma nanti tujuannya ke domain ini, bukan ke alamat IP-nya. Successful. Kemudian kita lakukan di PC2, pastikan semuanya successful atau koneksi benar-benar terhubung dengan lancar, karena tidak nanti kita tidak akan bisa mengakses si domain tersebut. Nah, ini sudah successful semua. Kemudian kita akan mengkonfigurasi DNS-nya. Di menu server 0 ada menu services atau layanan. Nah, ini adalah semua layanan yang disediakan di server ini. Tapi kita akan menggunakan DNS-nya saja. Kita aktifkan, kemudian pada nama kita masukkan domainnya www.sysco.com. Kemudian addressnya kita isi dari address mana yang akan diubah menjadi domain ini. 205.165.201.30 untuk server 1 ya, sysco.com. Kemudian kita pilih add, tambahkan lagi www.public site. Kemudian IP-nya kita isi 205.165.202.158. Nah, ini ya 158 untuk server 2 di public site. Kemudian kita tambahkan add. Nah, untuk mengetes koneksi DNS-nya kita lakukan di PC 1 dan PC 2 dengan command prompt. Kita ping ke www.sysco.com. Nah, jadi sudah terhubung ke domain tersebut. Sekarang kita tes di www.publicsite.com. Nah, seperti ini ya, 158. Ini IP server 2, ini IP server 1. Nah, jadi tadi adalah konfigurasi dari DNS server dan DHCP server. Dan kita cukupkan untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, taruh di kolom komentar. Nantinya saya akan menjawab sebisa saya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.